Jakarta hari ini hujan, semoga rezekinya Aduh buat pusing kita bang, semua aduh banyak. pusing. Ada bagusnya, ada bagusnya. Katanya baru dari Singapura kemarin balik-balik langsung pusing. Ini bajunya bagus loh kakak dari Singapura ya. Apa yang buat pusing? Yang buat aku pusing? Gak ada yang buat aku pusing. Hidup itu nikmat. Kemarin katanya jalan-jalan. Ada bagusnya dia kemarin izin ke Singapura katanya tahu. shopping. Kemarin kan dia sempat pusing, Balik-balik sekarang udah pusing. happy. Ingat-ingatin masa. Dimatiin mic-nya, dimatiin. Bagus. Buat orang sound kita kasih 100.000 sudah mematikan mic Dewi Persik ya. Ronson gak gua kasih uang ya. Kak, kemarin ke Singapura jalan-jalan beli apa aja? Gak ada kemarin itu aku ada tujuan di sana. Gak ngapa-ngapain juga kok. Nah pokoknya tunggu aku tidak mau menceritakan kebahagiaan aku Oke. dulu sekarang. Hah? Buang-buang uang. Boro-boro buang-buang uang. Kalau aku buang-buang uang gak mungkin di pagi-pagi ambiar guys. Jadi Aku pengen ada impian yang harus terwujud. Oke. Karir, bukan cinta, karir. Konser, Apa kayaknya sih? ada konser. apa sih? Karir. Kemarin kan konser udah di Singapura. Next aku Punya kepengen. usaha. Punya usaha di Singapura pasti. Satu Pokoknya lagi deh, doain. Wi. Pokoknya doain ya Allah selama aku berjalan pasti banyak godaan setan yang terkutuk. Amin. Doakan aku kuat dan nyampe pada tujuan itu. Wi, udah nyanyi, udah konser, udah nikah, udah pernah 3 kali. Satu lagi kamu belum. Cobain deh. Debus, lu cobain debus. Debus tuh kayak gimana debus? Nah. Debus tuh kayak gimana sih guys? Debus tuh yang kita makan beli, niup api itu. Oh. Cobain. Bintang tamu hari ini tuh katanya penyanyi dangdut. Oh ya? Iya, nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya Ciri-cirinya berkerudung, Berkerudung. cantik, Cantik. pernah nyalek. Pernah nyalek, tapi dia dan memang sudah pernah jadi pejabat. udah, tapi dia basicnya penyanyi dangdut. Bagi-bagi ambiar, ini dia Angel Elga. Kita dibilangnya sama si Ujus katanya Angel Elga yang datang. Tadi depannya Kita berempat mengucapkan Terima kasih. ya kayak Enggak, lu tadi briefingnya gitu. Sehat ya Mbak Enji ya? mereka Ih, semakin ini glowing gini loh. Iya, semakin Mbak cantik Enji kan. ya. Alhamdulillah. Auranya semakin glowing, terpancar. badannya tambah bagus. Sama. Kita dengar kabar Mbak Angelina Sonda ini tahu nggak kenapa semakin bahagia? Kenapa? Apa? Lagi deket dengan seorang pria katanya pengusaha rumah makan lele, ya kan? Serius? Iya. Oh gitu. Kenapa sih? Agak ada dipercaya. Sebentar, kenapa sih perempuan makin cantik katanya deket sama inilah pengusaha. Sebenarnya nggak ada pengusaha, nggak ada deket dengan laki-laki. Kalau kita mandiri kita cantik kok. Kayaknya dia butuh libur deh. Masih butuh libur deh kayaknya dia nih. Masih butuh libur deh. Iya kurang liburnya guys, kemarin kerja di sono. Mbak Angelina Sonda kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar. Ini kemarin sempat ada viral pernyataan dari Angelina Sonda soal masa lalunya. Yes. Ada apa dengan masa lalunya kita kasih lihat dulu yang satu ini. Monggo. Silakan kak. Ku jaga oh dirimu hingga tua nanti, kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Geger. Kedekatan Angelina Sonda dan Keanu sang putra memang bikin gemes banget. Kemarin ini sempat viral ungkapan isi hati Angelina Sonda soal masa lalunya yang sempat meninggalkan anak tercintanya. Saya nih kagak maksud gitu loh ke Keanu buat tinggalin lama-lama. Ya kan? Gak ada juga yang mau masuk penjara ya. Bro, insya Allah mah batinnya nggak kayak gitu sama anak. Bener nggak, Kong? Kita mah teh kepikiran terus sama anak gitu ya. Cuman karena emang jalan hidupnya kayak begini gitu. Makanya kalau saya, Kong, sama Keanu juga, saya bilang, ini minta maaf kalau nggak ada salah-salah gitu. Dan nggak ada apa, nggak salah juga kan, Kong, kalau kita tuh sama anak kita kasih tahu gitu loh, minta maaf gitu. Bila berantakan kecilku, patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Aduh.
Apa iya rasa bersalah itu masih ada? Coba ya, langsung aja kita tanyain langsung ke Mbak Enji di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat permata hatiku. Angelina Sonda di Pagi-Pagi Ambyar. Kita juga bikin nangis ya. Nangis dong. Oh ya Allah. Berapa lama sih kurang lebih waktu itu ninggalin Keanu? 10 tahun. 10 tahun tuh dan setiap kali aku bersamanya tuh sebenarnya aku tuh pengen nangis gitu. Maksudnya nangisnya haru karena Allah akhirnya memberikan aku kesempatan tuh untuk meluk Keanu, terus bercanda. Terus akhirnya Keanu mau nemenin aku kemana-mana sekarang kan. Itu perlu 2 tahun. Buat akhirnya tuh Keanu oke gitu. Mau nerima. Mau jalan dengan syarat, Mami pakaiannya nggak cari kan katanya. Tuh kayaknya mungkin dia maksudnya maunya modis kayak dulu. Karena dia selalu kalau lihat foto-foto aku dulu, oh my God you're hot Mami, oh my God you're so beautiful, oh my God you have a good hair gitu. Sekarang pun begitu. Iya, jadi It's a just different look. different look aja. Jadi pas dia lihat foto-foto aku sama Mas Aji gitu kan, dia tuh selalu, dan aku tahu bahwa dia men-sharekan itu ke teman-temannya. Jadi kayak look at my mom. Oh bangga ya. Gitu. Cuman kan aku kadang-kadang ngerasa ya Allah, ternyata dia juga masih punya rasa I love you gitu loh Mam gitu. Of course. Tapi Mbak Enji memang sampai sekarang masih ada perasaan bersalah ya? Jadi kalau setiap kali aku lihat kayak anak kecil gitu. Jadi gini, namanya kita perempuan. Itu adalah pernikahan pertamaku dan anak pertamaku. Betul. Nah, keinginan seorang perempuan tuh buat ngurusin anak dari kecil tuh sampai dia besar itu kan jadi impian seorang perempuan gitu. Dan aku kehilangan masa itu. Aku kehilangan melihat anak tuh lagi pada maaf nih bandel-bandelnya lari sana lari sini. Terus yang nagging. Karena kan Keanu tuh masih kalau mau di random dia lebih banyak panggil mbaknya daripada panggil aku. Jadi kayak mbak gitu. Kalau dulu kan opa terus ya. Terus setiap kali misalkan Mami aku tuh kangen opa loh gitu. Nah tuh makanya aku ajak jalan. Apalagi dari kecil nggak sama kakak ya. Iya, jadi adalah perasaan bahwa I wish I can turn back the time gitu. Terus nemenin kamu di mana. Keanu kan butuh banget aku pada waktu itu ketika kehilangan ayahnya. Betul. Dan aku meninggalkan Keanu di saat dia membutuhkan aku at most sebenarnya. Ya. Dan aku nggak pernah pengen Keanu hidupnya susah. Tapi akhirnya dia harus berpindah-pindah tempat. Ya kan dari ustadz satu ke ustadz yang lain. Tinggal di rumah sopir aku. Gitu kan di bawah ini kan I feel guilty. Pasti. Mbak Enji tapi sebagai seorang ibu pasti bisa melihat tumbuh kembang anaknya. Kalau Mbak Enji sendiri melihat secara langsung, dampaknya pasti ada ya? Ya. Dampak yang Mbak Enji bisa lihat Keanu tumbuh kembang saat itu tanpa ada ibunya, tanpa ada ayahnya, apa dampaknya? Terlihat kan sekarang ya bahwa kalau aku kan pas waktu lagi hamil kan membaca semua parenting books. Semua tuh mulai dari Tiger Mom gitu loh, how you can treat your son to be a perfect man gitu. Jadi disiplin gitu. Aku pengen banget, tapi kan ya Allah sekarang ya udah gitu ya. I have to take resiko itu karena memang aku meninggalkan dia itu lama. Jadi kalau misalkan dia pulang, tasnya cuma taruh situ. Keanu please ya kan, atau enggak. Dulu aku bahkan pas pertama kali aku bebas, aku tuh sedih karena ngelihat cara Keanu makan. Kenapa? Kenapa itu? Gimana? Karena maksud aku, yang namanya aku dulu pernah Putri Indonesia, aku tahu table manners. Kan, and I see my son, ya Allah kok makannya gini. Dia bahkan nggak bisa pegang fork, nggak bisa pegang garpu. Terus aku ngajarin, ya Keanu ini namanya garpu. Ini fungsinya nanti kalau misalkan Keanu makan pakai sendok, tuh sisa-sisa nasinya digituin ya. Jadi, you know, itu sebenarnya painful banget untuk ngeliat tuh kok. Dan itu yang selalu bikin aku tuh mewek tuh begini ya. Kayak tadi tuh aku udah. Apalagi namanya anaknya ke Anak satu-satunya. hal sekecil apapun jadi perhatian ibu. Iya, dan ketika dia pakai kaos kakinya tuh masih salah gitu kan, kebalik gitu ya. Jadi terus kaos kakinya
bolong-bolong gitu ya. Nah, jadi aku sempet gitu terus berkali-kali dipanggil ke sekolah, ya kan, karena dia salah ngambil tas orang gitu kan. And then I wish I could, like teach my son more better gitu. Iya, tapi kan kita tidak bisa mengembalikan waktu ya. Itu kebiasaan, pada akhirnya dampaknya ke kebiasaan Keanu. Tapi secara efek psikologisnya ada nggak? Atau mungkin pernah minta bantuan profesional, psikolog anak misalnya? Jadi ketika aku ke psikiater pada waktu aku tuh akhirnya divonis 12 tahun, aku bukan agak sih, memang I feel like I want to suicide gitu. Aku udahlah ini is the end of the world lah gitu. Sempat ada perasaan itu? Oh iya, jadi karena kan stereknya berubah jadi 17 tahun kan. Nah jadi ya Allah gitu, selama itukah gitu loh aku akan ada di sini gitu kan. Terus sebesar, berarti aku bebas, Keanu tuh udah mau 20 tahun. Kan. Nah jadi aku consult ke psikiater karena memang itu efek ke body. Jadi itu luka-luka dari atas kepala nih sampai ke seluruh badan tuh. Psikosomatis ya? Untuk Yes, melepaskan itu semua ya Kak. Nah ternyata depresi akut. Oke, depresi akut, akhirnya aku ke psikiater itu, dan akhirnya ya karena aku sebenarnya the fear is aku takut kasih tahu Keanu kalau aku di penjara. Jadi aku harus train. I have to pick the words gitu, dan harus, kata dokter, Mbak Enji usahakan sebelum umur 9 udah Mbak Enji kasih tahu nih bahwa keadaannya begini gitu, karena Keanu udah mulai bisa baca, Keanu udah mulai bisa notice gitu loh, kok saya kok ke lapas kok setiap seminggu 3 kali gitu kan. Ya, mamaku kenapa? Iya, mamaku kenapa gitu. Tapi pada waktu itu aja setiap kali aku ketemu Keanu, and then aku mau bilang, Keanu I'm in jail gitu, itu nggak pernah. Sampai akhirnya Keanu mungkin tahu sendiri, padahal itu aku udah latihan tuh bertahun-tahun loh. Setahun loh aku ketemu. Untuk bisa ngomong itu? Hanya untuk bilang, Keanu I'm sorry. I'm sorry I'm in jail gitu. Karena aku khawatir nanti teman-temannya bilang gitu loh ke dia kan. Tawakan dia, menghina dia gitu ya Kak. Dan itu happening gitu. Oh terjadi, dia tahunya dari siapa? Mungkin dia udah bisa baca kali ya. Oke. Dan yang paling menyedihkan itu kan karena dia tahunya dengan dia mendemo dirinya sendiri. Jadi gini, dia ke sekolah ada ujian gak diisi semuanya. Gitu. Jadi aku dapat surat gitu kan, terus cari tahu lah maksudnya Keanu kenapa gitu. Terus pas satu saat akhirnya dia jadinya ekspresinya jadi marah kan. Jadi Keanu kok begini sih, kok Keanu nilainya jelek-jelek, padahal dia sampai dia kelas 4 itu semua medali. Jadi dia tuh. Jadi ada penolakan dari dalam dirinya ya? Dia akhirnya marah. Oke. Gitu. Tapi you are in jail. Ada bimbingan psikolog buat Keanu? Ada. Jadi berdua nih jadinya. Karena dari psikiaternya emang bilang harus two ways. Betul. Enji juga. Dan Keanu. Dia juga. Oke. Mbak Enji, ketika akhirnya Keanu mengetahui fakta bahwa ibunya saat itu sedang berada di dalam, respon dia apa yang dia sampaikan ke Mbak Enji secara langsung? Jadi pertama dia nggak bilang ya, cuman akhirnya pas aku tanya, kenapa sih ini nilainya jelek gitu, kenapa sih Keanu kok begini, kenapa mami dapat surat lagi dari sekolah, kenapa sih Keanu nggak mau perform gitu kan, baru dia scream out gitu. Terus dia bilang, ya this is all because of you, because you are in jail. Udah terus dia pergi ke salah satu tempat lesnya dia, terus dia mungkin anak umur 9 tahun ya, jadi dia ekspresif, dia bilang, my mom is in jail and my father died. Oh, oke. Akhirnya aku konsul terus sama psikiater. Terus kata psikiater aku, Mbak Enji keluarkan aja semua emosinya. Mbak Enji juga jangan tahan, nanti Mbak Enji malah sakit. Ya kan? Keanu nanti di help sama another Psikolog anak. psikolog. Tapi Keanu akhirnya memilih untuk tidak gitu. Dia bilang, no I'm fine gitu, I'm not sick gitu. Tapi buah dari semuanya tuh Keanu sekarang menjadi anak yang sangat Betul, kuat. pasti bagaimanapun life goes Bagaimanapun on. juga fondasi dia tuh kuat sekali loh. Pastinya, karena menghadapi gempuran-gempuran dari kecil. Dan kita juga yakin bahwa support system keluarga Mbak Enji juga membentuk Keanu sampai dengan sekarang bisa menjadi anak yang mandiri, dan terbukti kemarin ada satu momen di mana Keanu dia membuktikan bahwa dirinya bisa membantu orang sekitarnya. Kita mau kasih lihat artikel yang saat ini buat Mbak Enji ya. Keanu Masaid, anak Angelina Sondah, ikut keliling bantu penjual jamu menjajakan minuman. Dinilai makin dewasa hingga banjir doa. Apa jadi ngapain dia bantu penjual jamu apa gimana itu?
Jadi kan Keanu itu selalu berpikir bahwa hidupnya paling susah. Ya. Oh, oke. Jadi aku akhirnya berpikir daripada aku crash terus Keanu-nya, gitu, kasih tahu bahwa aku kan belum bisa cerita the reason kenapa aku di penjara. Karena it's too early bagi Keanu juga. Tapi aku ingin menunjukkan Keanu masih banyak kok yang hidupnya lebih susah daripada kita. Gitu. Just be grateful, berterima kasih sama Allah. Kamu masih punya tempat yang layak, kamu masih punya oma opa, kamu masih punya sopir. Aikna dulu luar biasa. Aikna luar biasa ngejaganya Keanu gitu kan. Dan sampai hari ini gitu kan masih setia gitu ya. Kamu masih punya Om Muji. You still have the family. Check the others gitu. Jadi aku bawa Keanu ke tempat-tempat yang sekiranya dia bisa merasa bersyukur. Dibawalah ke penjual jamu itu. Penjual jamu terus dia bantu. Karena kan oma opanya tuh spoil him so much ya. Jadi apa-apa dia minta. Dimanjain ya. Sementara aku kan jangan lakin gitu kan. Jangan lakin. Jadi dia ngerasa aku juga secara economically kok mami gitu sih gitu. Dulu Keanu mau beli ini opa boleh. Dulu ini Sekarang boleh. Gitu. Nah aku tunjukin bahwa orang untuk cari duit 300.000 aja perlu jualan keliling. Coba deh Keanu jualan. Dia ngapain sama tukang penjual jamunya, dia ngapain? Dia keliling satu Tebet gitu kan. Lakunya cuma 3 gelas. Gitu. Oh, dia ngebantuin. Iya. Tapi itu udah luar biasa. Ada kemauan. Iya, anak sekecil itu mau tidak punya gengsi. Gitu. And then the next day dia datang ke aku, Mami Keanu kayaknya mau start bisnis deh. Oh wow, nice ya. Ya, kita berharap semoga tentu saja kehadiran Angelina Sonda setelah beberapa tahun, 10 tahun tidak bisa mendampingi sang anak, sekarang bisa mendampingi, tentunya bisa lebih baik bukan hanya untuk Angelina Sonda tapi juga untuk putra tercinta. Tapi kita juga tahu bahwa tentu saja 1 tahun yang lalu ada satu kepergian dari ayah anda tercinta yang sampai dengan sekarang luka pasti masih belum kering, kesedihan pasti masih terus dirasakan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. 1 tahun lebih mendiang ayahanda meninggal dunia. Angelina Sonda, aku rindu. Tanggal berapa masih? Ayahku tuh meninggal tanggal 30 Oktober. Sebenarnya ayahku adalah sosok yang benar-benar tuh ada di aku saat aku jatuh. Dan ternyata seseorang yang aku sakiti karena keputusan aku berpindah, ternyata dialah yang ada di sisi aku terus gitu, tanpa meninggalkan aku dan tanpa ngejudge. Dia terus support ya. Dan sebenarnya aku ini kuat gara-gara banyak sekali kata-kata bijak dari ayahku. Misalkan Angie, udah sih Angie, kalau misalkan you cannot get rid of it, you face it and you grow with it. Dan itulah yang buat aku kuat di penjara. Ya udah kalau aku nggak bisa keluar dari penjara, ya aku tinggal di Ada sini. pisah aja berarti. Aduh, copot kan? Apa, nggak apa-apa, it's okay. You still look beautiful, masih cantik kok. With or without Ternyata bulu mata. nggak bisa gitu loh bertahan dengan. Ini gara-gara Air pagi-pagi mata. ambiar ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ambiar banget hari Jadi ini ya. kalau mendiang bilang face it, hadapi, bertumbuhlah dengan itu ya. Bertumbuhlah dengan Oke, tapi yang paling dikangenin dari, manggilnya apa papa ya? Dedi. Dari Dedi. Yang paling dikangenin sama Dedi itu apa? A lot ya, karena he's the man. Ketika Mas Aji meninggal, aku punya kakakku dan ayahku. Aku masih merasa okay, I still got 2 men in my life gitu yang masih bisa support aku. Kakakku meninggal. Jadi aku menggantungkan semua rasa aku ke ayahku. Beban segala Dan ayahku tuh selalu bilang, oke Inji nggak usah, kamu nggak usah khawatir, ini nanti dia yang bayarin, ini nanti kamu nggak usah khawatir lah. Rasa gini, oh Dedi dibully sama orang-orang, bilang Dedi itu seorang rektor tapi anaknya begini, begitulah segala macam. You know, I can face it as long as you are happy. Aduh. So, dia garda terdepan ya. Yes, dan dia he carries me along the way gitu ya. Artinya walaupun aku nih yang udah menyakiti hatinya, dia tuh tetap, dan aku tahu ketika dia ngeliat aku sholat, pasti di hatinya ada rasa ya Allah gitu kan. Tapi dia menerima itu. Pagi-pagi misalkan aku lagi, dulu kan ada puasa ya kemarin itu tuh. Aku lagi masak terus dia fasting, dia bakal nemenin sampai buka puasa. Oh, dia nemenin? Iya, dan that's the greatest love gitu loh. Bahwa ternyata walaupun berbeda, ayahku berusaha untuk menerima itu. Betul. Dan itu yang aku sangat salut. Makanya kalau misalkan aku sekarang lihat perbedaan, aku jadi lebih tolerance.
Karena aku melihat seorang ayahku memberikan bukti bahwa walaupun itu menyakitkan baginya, tapi saya akan menerima anakku dengan segala perbedaannya. Ya. Dan memang harus seperti itu kita yang menerima keberagaman pastinya. Mbak Iji pernah melihat Dedi atau ayah terakhir nangis kapan? Terakhir saat aku masih di dalam, terus aku nyanyiin lagu Don't Cry For Me Argentina, tapi aku ganti. Aku bilangnya, Don't cry for me, Daddy Lucky, the truth that I never leave you. Terus aku nangis. Aku bilang, Dad, walaupun Angie di penjara, Angie gak pernah lupain Daddy kok. Terus my dad cuma answer aja di vice versa Angie, you know. Sama. Yes, sama. Sebaliknya ya. You know, di masa tuaku ini, I dedicate my life for you. I take care of your son. Jadi kebayang nggak kita ini udah tua, ngerasa ya Allah aku punya anak tapi aku masih ngebebanin ayahku gitu loh. Iya. Untuk ngurusin gitu. Dan dia bilang, it's because I have an endless love for you. That's amazing. Masya Allah. That's amazing. Thank you for sharing. Ceritanya bagus sekali. Itu pun mungkin yang ingin dinyanyikan oleh Dedi di surga sana. Don't cry for me because I never leave you. But still, you know, the pain is sometimes hitting. We are human. Karena Kehanunya selalu nyari. Ya. Karena paling deket ya. Jadi maksudnya, Mami aku kangen opa gitu. Mami aku kangen opa. Jadi those repetition itu sometimes yang bikin aku juga, if I can say to Keanu, aku pasti akan bilang, Keanu, I miss him more. Ya. Karena aku nggak punya teman untuk debate. Iya. Karena kan biasa kalau kita lagi ada isu gitu loh, ayahku selalu nemenin. Oh ya, what do you think Angie gitu? Ah gini-gini. Terus dia datang dengan teorinya dia yang buku-bukunya itu. Semua bukunya dikeluarin, you know, according to this. And I miss that. Justru itu yang dikangenin ya. Tapi dari ceritanya Kak Angie itu kita tahu bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan. Yes, Karen. Dan rencana Tuhan begitu indah. Apapun dan siapapun kita. I believe in that also. Exactly. Thank you. Angelina Sonda. Life's not easy for you. Kehilangan suami tercinta. Kehilangan 10 tahun bersama anak. Kehilangan ayahanda sebagai garda terdepan. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri sendiri? Ternyata memang kehilangan itu adalah hakiki. You know, we have to face it. Betul. Dan walaupun sometimes we groom, walaupun sometimes kita nangis untuk itu, tapi aku selalu percaya bahwa di setiap kehilangan kita akan mencintai orang itu lebih. Iya. Ternyata ketika Mas Aji meninggal, aku mengetahui bahwa I love him so much. Ketika kakakku meninggal, aku juga mengetahui bahwa gosh, I love him. Itu ayahku meninggal juga begitu. Dan ketika sekarang aku diberikan satu precious moment, I can be with my son. Be present. Be Gosh, present. be now. Yes. Ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang kita miliki sampai akhirnya kita kehilangan. Angelina Sonda, kita akan menampilkan beberapa gambar. Silakan untuk bisa mengungkapkan isi hati untuk mereka yang selalu di hati. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Mau bilang apa sama almarhum suami tercinta Aji Masai? I will take care of Keanu. I will make him as a man that you always want. I'm sorry kalau aku sempat ninggalin Keanu 10 tahun, but I really didn't mean it, you know. I don't want it to happen also, but trust me. I'm putting everything, all effort that I can, so I can raise him well. To your daddy. Buat papa, mau bilang apa? I'm sorry. But I will try to do my best to be the daughter that you always wanted, even though I broke your heart. Dad, life is not easy without you, you know. I lost half of myself, but I'm gaining up. You know,
I really want to rebound. I'm facing it because I know that you don't want to see me crying like this, but I miss you deeply. Mbak Inji, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama kita. Semua di sini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang abadi. Ya. Yang pasti untuk tetap bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Sampai semuanya itu memang pergi menghilang satu persatu. Tapi teruslah berjalan, teruslah bersyukur dan berbahagialah. Karena kita akan dipertemukan suatu saat nanti. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.